Proyek luar negeri tentu memiliki zona waktu yang berbeda dengan zona waktu di Indonesia. Tapi harus standby ya, walaupun nggak bekerja, tapi standby. Nah, kerjaan tiketnya itu di pagi. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan kami di Principal Room dengan saya Bon Iqbal dan juga Reno Daniga. Oke, nah hari ini kita akan membahas tentang pengalaman dari Mas Reno nih, karena Mas Reno ini merupakan salah satu prinsipal di Refactory. Selain mengerjakan proyek-proyek yang Refactory dengan klien Refactory, juga mengerjakan proyek-proyek di luar negeri misalnya. Nah, seperti teman-teman ketahui, di Refactory ini ada banyak sekali proyek yang di-handle oleh Refactory, dan rata-rata proyek dalam negeri. Ada yang dari Bio Farma, yang kemudian Land Parcel dan lain-lain. Nah, kita pengen tahu nih, sebagai engineer di Refactory, Mas Reno, bagaimana caranya agar memaksimalkan time manajemennya dalam mengerjakan proyek luar. Seperti yang kita ketahui bahwa proyek luar negeri tentu memiliki zona waktu yang berbeda dengan zona waktu di Indonesia. Kalau misalnya di sini kita biasa kerja di 8 sampai 5 sore, nah kalau di proyek luar sendiri itu bagaimana, Mas Reno? Ya, sebenarnya itu tergantung seberapa besar jarak perbedaan waktunya. Kalau emang cuma 1-2 jam itu nggak terlalu susah. Cuma beda cerita kalau berbeda sampai 12 jam. Oke, kalau menurut pengalamanku sih, itu kan bisa nyampe 12 jam ya. Ya, mostly di sini ya mungkin kita tidur, sana masih kerja gitu. Nah, biasanya sih aku biasanya kalau mereka kerja pas mereka jam-jam kerja dan mungkin besar di Indonesia nih, jam-jamnya pasti jam tidur ya. Biasanya aku ngerjain dulu, artinya siang hari atau pagi harinya. Ngerjain dulu tiket-tiket yang emang udah di udah di plan buat dikerjakan besoknya gitu. Aku kerjakan. Nah, sampai akhir hari gitu. Kan biasanya kalau stand up gitu buat kasih tahu progresnya seperti apa kan, biasanya pertengahan antara 9 sampai jam 10 malam gitu. Nah, sebelum sampai jam 9-10 itu aku ngerjain dulu tiket-tiket yang emang harus kerjain besoknya gitu. Nah, pas di SM-nya, nah itu tinggal laporin aja progresnya apa, blokernya apa. Nah, pas ketemu itu, soalnya kalau memang pas di pagi hari kan agak susah, konsentrasinya biasanya menurun gitu. Ya itu tergantung perspektif masing-masing orang sih. Emang dia itu lebih konsen kerja di pagi hari, siang hari, atau malam hari gitu. Nah, kalau untuk aku sendiri itu pakai jam normal Indo, cuma aku ngerjain tiket buat besok. Oke, jadi meeting atau DSM ya kita sebutnya, Mas Reno ya. Berarti di sana itu biasanya jam berapa? Oke, kalau di sana biasanya jam 9 setengah 10 sih. Setengah 10 malam ya kalau di jam Indo. Berarti selesai DSM, kemudian Mas Reno memutuskan untuk mengerjakan sedikit nih misalnya. Iya. Atau cukup DSM terus tidur dan istirahat atau gimana? Ya tergantung, biasanya aku kerjain dulu sedikit gitu, atau enggak biasanya itu ada urgent gitu. Di sana itu ya kalau ada semacam isu di aplikasinya gitu, otomatis mau nggak mau kan kita harus backup kan, isunya apa, problemnya apa, daily solve gitu. Jadi kita dituntut untuk standby juga ya, Mas Reno ya? Yes, di jam kerja ya? Ya. Karena kadang di klien kita yang di Indo pun kadang ada tadi yang urgent call dan harus solving problem itu di waktu itu juga, misalnya ada rest condition misalnya di production. Nah, jadi kalau Mas Reno sendiri berarti harus standby ya, walaupun nggak bekerja tapi standby.
Nah, kerjaan tiketnya itu di pagi ngerjainnya. Seperti itu ya, Iya, Mas? mostly seperti itu sih dari pagi. Kalau ya malam mostly untuk cuma hal yang bersifat urgent aja sih. Oke, standby-nya ini Jarang juga sih. Ya nggak mostly standby bangun sih. Cuma biasanya apa itu sampai pengen tidur aja biasanya. oke. Jadi sampai pengen tidur, kalau udah ngantuk langsung tidur ya, Mas Reno? Ya, Udah, plus oke. plus di Factory kan ada tim juga. Enggak cuma aku aja di situ. Kalau semua ada satu yang slow respon, artinya ada kemungkinan udah tidur atau apa, itu bisa di backup oleh tim lain. Oke, jadi ini Hang- caranya ngakali dari perbedaan zona waktu tadi ya, Mas Reno? Iya, iya. Nah, mungkin yang kedua mungkin yang mau kita bahas itu tentang flow kerja. Nah, kalau di sini kita biasa ya tadi ada stand up pertama pagi gitu ya. Pagi ada stand up, kemudian ada briefing tas-tas. Kemudian kalau misalnya di awal sprint kita ada namanya grooming, membahas tiket-tiket yang mau kita kerjain satu sprint mendatang. Kemudian grooming, kemudian kita ada namanya rilis ke production maupun ke staging misalnya. Nah, kalau di perusahaan luar sendiri itu apakah seperti itu flow-nya, atau mungkin Mas Reno ada pengalaman lain mungkin? Kalau menurut pengalaman sih mostly sama ya. Cuma kalau soal grooming itu biasanya mereka itu grooming sebelum sprint planning jalan. Artinya seminggu sebelum sprint jalan, bukan 1 hari 2 hari, tapi seminggu. Oke. Nah, di grooming itu bukan seluruh anggota juga, cuma PM sama tech lead-nya aja itu. Discuss tentang itu, lalu sekalian create tiket juga. Nah, oke, sama itu juga. Nah, setelah semua udah terbuat tiketnya kan, nanti akan di-share juga ke engineer-nya. Engineer pada saat itu masih ngerjain sprint yang masih berjalan. Oke, berarti ada sprint yang berjalan, ada tiket-tiket dari grooming yang udah siap juga. Oke, nah engineer nanti bisa baca-baca tentang tiketnya, discuss ada kemungkinan yang belum ke cover atau enggak gitu. Gitu. Nah, nanti pas sebelum sprint mulai 1-2 hari, nah nanti baru regroup bersama itu. Nah, nentuin story point berapa dan langsung mulai sprintnya besoknya. Nah, Oke. Jadi di sini keterlibatan engineer selain lead itu hanya pada pembagian story point ya, Mas Reno? iya, mostly ya. Mostly, Ya, oke. discuss tetap ada. Discuss tetap ada. Ya, mostly discuss yang untuk awal-awal itu untuk mengurangi kemungkinan memperpanjang discussion, itu biasanya tech lead sama PM mostly dulu. Oke. Kan PM kan punya product requirement, dan tech lead akan convert itu ke dalam ke dalam task gitu kan. Nah, nanti engineer-nya juga otomatis pengkonvertan antara produk ke task buat coding itu kan nggak terlalu lama gitu. Artinya udah dicicil oleh tech lead-nya sendiri. Oke. Sedangkan nanti di akhir itu engineer bisa ikut sekalian discuss untuk story point-nya berapa gitu. Oke, jadi mostly sebenarnya sama aja ya dengan di Indonesia sebenarnya untuk flow kerja. Kalau dari segi benefit nih, Mas Reno, kita mungkin di sini teman-teman pada ini ya penasaran mungkin apa sih untungnya kita untuk bekerja di luar negeri, selain dari jam waktunya yang berbeda, kemudian tingkat kesulitan task yang akan kita kerjakan. Mungkin Mas Reno bisa ceritain sedikit mungkin benefit apa yang kita dapat kalau misalnya kita join ke project-project yang di luar negeri. Oke, kalau kita join ke luar negeri sih selain salary terutama, tapi itu juga depend juga tergantung negaranya mana juga. Selain itu soal menurutku komunikasi. Kalau pengalamanku sih ini kan pakai bahasa Inggris ya. Nah, selama ini kan aku mostly Indonesia ya.
Oke, aku terkadang juga pengen juga ngomong keseharian bahasa Inggris gitu. Itu menurutku salah satu profit ngerjain project luar sih menurutku. Oke. Selain dari gaji, kemudian dari segi bahasa Inggris kita jadi semakin terbiasa ya Mas Reno. Iya. Oke. Jadi nggak perlu ikut les lagi nih sepertinya. Iya, karena ya ya mau nggak mau kan dipaksa untuk belajar bahasa kan. Apapun itu tiket, dari tiket sampai discuss pun pakai bahasa Inggris juga. Oke. Nah, kalau Mas Reno sendiri kalau misalnya ada kendala di bahasa itu apa yang dilakukan Mas Reno? Oke, ya sekarang kan udah banyak juga alat translator. Itu biasanya aku selalu pakai juga kalau emang ada suatu kata yang aku susah juga gitu. Plus aku juga tanya juga sama senior yang udah ada se-project setim itu. Oke. Kalau ada suatu tiket yang aku nggak terlalu paham nih apa maksudnya gitu. Gitu sih. Oke. Nah, tadi udah manfaat, kita mungkin masuk ke tips and tricks nih Mas Reno. Oke. Gimana sih caranya kita biar bisa nantinya bekerja di luar juga mendapatkan benefit yang tadi yang Mas Reno sebutkan. Oke, yang pertama itu jelas bahasa ya. Ya. Apa itu mau kerja di negara mana mostly harus ngikutin bahasa yang yang menjadi bahasa keseharian untuk bekerja di sana gitu. Nah itu jelas pertama harus menguasai itu. Kalau kita nggak bisa komunikasi kan susah juga. Oke, lalu yang kedua soal jam ini ya. Jam sih menurutku disesuaikan aja sih. Maksudnya adalah disesuaikan jam keseharian Indonesia, artinya jam keseharian kita gitu. Kalau emang able untuk kerja malam, ada yang kerja pagi jam 12 sampai jam subuh gitu. Kalau emang able ya nggak masalah gitu. Cuma kalau emang nggak able itu bisa kayak tadi dikerjain pagi harinya. Nah pas malamnya tinggal lapor progres aja sih. Nah itu untuk M. Lalu ada lagi itu soal aku lupa. Itu komunikasi nih. Komunikasi kan ya kita WFH ya work from home ya. Komunikasi di situ sangat penting banget. Oke. Jadi perlu dijaga juga di maintenance. Sering-sering cek notifikasi atau apapun itu, gunain semua notifikasi yang ada yang digunakan untuk komunikasi di project luarnya itu. Soalnya emang penghubung antara kita dan mereka kan ya cuma dalam komunikasi yang baik kan ya. Kalau kita nggak saling komunikasi dengan baik, maka otomatis mereka pun juga agak trust mereka juga agak berkurang karena ya. Oke, jadi kita harus memaintain komunikasi kita agar maksimal ya maksudnya dengan klien luar itu. Nah, aku mungkin sedikit penasaran nih tentang kalau terjadi misalnya kita slow respon gitu maksudnya. Iya. Slow respon. Nah, itu apakah mereka respon apa yang mereka kasih? Karena kalau di Indo sendiri, perusahaan Indo itu mereka kasih semacam teguran dan mungkin kalau kita ada manajer, mereka sampaikan ke manajer kita slow respon, kemudian manajer negur, kemudian kita dikasih peringatan dan jangan diulangi gitu. Kalau di luar sendiri kita kan jauh nih. Kalau di sini di Refactory kita ada manajer yang kita satu kantor gitu, jadi lebih enak manajernya untuk kasih tahu. Nah kalau di sana apakah ada semacam level gitu Mas Reno untuk ngasih kita semacam peringatan atau kita di bawah siapa gitu? Ya ada itu ketika kita emang slow respon gitu, emang ada yang yang memperingatkan juga nanti. Cuma dari yang hal peringatan itu kita harus punya feedback yang baik, artinya jangan sampai itu terjadi lagi. Oke, thank you Mas Reno untuk berbagi pengalamannya bekerja
di luar ya, banyak sekali manfaat benefit yang bisa kita dapat. Di antaranya pertama pasti tadi bahasa kita, yang awalnya kita menggunakan bahasa Indonesia, kita bisa familiar atau terbiasa menggunakan bahasa Inggris di keseharian kita. Kemudian yang kedua dari segi salary, tentunya kalau kita bekerja di luar, gaji kita dalam bentuk mata uang negara yang kita sedang bekerja. Dan juga kita menjadi lebih pandai dalam mengatur waktu. Kita tidak menyia-nyiakan sekecil apapun waktu agar pekerjaan yang kita kerjakan menjadi lebih maksimal. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Ya.